Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Alhamdulillah, hari ini pertemuan pertama kita di semester genap ini. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti barokah, membawa manfaat bagi anak-anak semua, dan anak-anak bisa mengembangkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, anak-anak hari ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita masih menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Namun demikian, kegiatan belajar mengajar ini nanti mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik, anak-anak bisa memahami konsep-konsep yang saya sampaikan, kemudian anak-anak juga bisa menerapkan dalam kehidupan nanti setelah anak-anak lulus dari SMK. Itu anak-anak ya, jadi tetap menjaga kesehatan, memenuhi 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, dimanapun dan kemanapun anak-anak. Upayakan tidak terlalu sering keluar dari rumah ya, tetap di rumah aja, kita belajar di rumah sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau tidak terlalu penting, tidak perlu keluar rumah gitu anak-anak ya. Nah, dan di bulan ini juga, di bulan Januari anak-anak, ini masih musim hujan ya, hati-hati karena di musim pancaroba seperti ini biasanya berbagai macam penyakit itu muncul seperti influenza dan berbagai macam penyakit yang lainnya, penyakit-penyakit yang muncul di masa pancaroba seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam kondisi yang sehat, prima, dan bisa melakukan aktivitas, menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Baik anak-anak ya, untuk materi yang pertama atau modul yang kelima ini nanti kita akan belajar atau membahas tentang strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran yang kita bahas ini nanti masih di dasarnya dulu ya, di dasar-dasar strategi pemasaran, yang mana ini nanti anak-anak harus tahu apa sih strategi pemasaran ya, strategi pemasaran. Dan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang laporan riset pemasaran. Khusus pelajaran saya bisnis daring dan pemasaran, kita agendakan akan ada pertemuan luring ya, pertemuan tatap muka, langsung kita praktek bagaimana kita melakukan strategi pemasaran secara online dan melakukan riset pasar secara online ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di dunia maya itu kita bisa tahu, dan apa saja yang sedang tren saat ini kita juga bisa tahu. Jadi kita bisa melakukan riset pasar dengan menyasar pasar yang tepat ya, dengan menyasar pasar yang tepat sehingga kita bisa menjual secara maksimal begitu. Maaf, saya sedang batuk juga ya. Anak-anakku, nah inilah yang akan kita pelajari di bab atau di modul kelima ini. Yang pertama adalah strategi pemasaran tadi ya, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang riset pemasaran, laporan riset pemasaran, tapi sebelumnya kita lakukan riset dulu ya, kemudian buat laporannya itu juga akan kita bahas dan kita praktekkan. Kemudian penerapan strategi pemasaran ini kita bahas dan dipraktekkan juga. Nah, itulah 3 peta konsep atau pola pemikiran, urutan pemikiran yang akan kita bahas pada modul 5 ini. Nah, kita mulai dari yang awal terlebih dahulu. Nah, secara umum anak-anak ya, strategi pemasaran itu adalah metode yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menghindari risiko yang lebih tinggi. Nah, di sini ada 2 kata kunci penting ya, yaitu metode dan menghindari risiko. Ini metode
dan menghindari risiko. Ini kata kunci yang berarti adalah cara atau upaya yang dilakukan untuk menghindari risiko. Setiap perusahaan, setiap orang mempunyai metode yang berbeda-beda. Karena usahanya beda, tentu risikonya juga beda. Lalu metode apa yang akan kalian lakukan untuk menghindari risiko-risiko bisnis kalian? Kemudian ini juga bisa berarti sebagai sebuah upaya untuk menentukan kompetitif dan memfokuskan aktivitas pemasaran pada keunggulan tersebut melalui strategi pemasaran. Kita lihat, ini salah ketik ya. Di sini kita, bentar saya ral dulu, ada yang salah ketik. Kita lihat anak-anak ya, menentukan kompetitif. Jadi kita bisa tahu siapa pesaing kita dengan mempelajari pihak-pihak yang menjadi kompetitor kita. Kita juga akan bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk menentukan strategi pemasaran kita. Kemudian memfokuskan aktivitas. Ini merupakan implementasi dari ini, menentukan kompetisi, kompetitornya kita tahu dan kita akan fokus melakukan apa. Kemudian pada keunggulan tersebut melalui strategi pemasaran, ya ini lanjutannya tadi ya. Jadi itu upaya menentukan kompetitif, bersaing, kita tahu pesaing kita mampu bersaing dengannya, kita mampu membuka pasar sendiri, kita mampu mengambil peluang-peluang yang ada, serta memfokuskan aktivitas pemasaran pada keunggulan tersebut. Keunggulan kita apa? Kalau kita sudah tahu kompetitor kita, tentu kita juga akan tahu keunggulan kita, tahu kelemahan kompetitor kita, ya. Maka itu bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan mencapai target pemasaran kita melalui strategi pemasaran yang kita kembangkan. Nah, anak-anak, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian strategi pemasaran itu. Ya, yang pertama, ini menurut William, ini adalah sebuah rencana yang disatukan. Ya, rencana yang disatukan, kalimatnya begitu. Kemudian luas, terintegrasi, dan menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan serta yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Kita lihat anak-anak ya. Ada beberapa kata kunci penting di sini yang merupakan pengertian strategi menurut William. Itu rencana yang disatukan, kemudian luas, terintegrasi. Jadi terintegrasi itu menjadi satu begitu. Luas menjadi satu. Artinya rencana yang disatukan itu beberapa atau mungkin banyak rencana yang kemudian disimpulkan dalam satu rencana tindakan yang sifatnya luas, terintegrasi, terhubung antara bagian-bagian tertentu dan menghubungkan keunggulan strategi sehingga menghasilkan sebuah strategi yang sangat unggul dengan tantangan lingkungan serta yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Ini menurut William pengertian strategi ya. Ada kata kuncinya tadi adalah rencana yang disatukan, luas, terintegrasi. Diingat-ingat ya. Kemudian anak-anak, ini menurut Jaslim ya, Saladin, strategi itu merupakan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kata kuncinya apa? Di sini adalah suatu tindakan. Kemudian
mencapai tujuan perusahaan. Suatu tindakan ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa tindakan setiap perusahaan itu beda-beda. Ya, beda-beda. Karena masing-masing mempunyai strategi yang berbeda juga. Strateginya beda, tindakannya beda. Tujuannya beda. Ada yang tujuannya untuk meningkatkan omset penjualan. Ada yang tujuannya untuk mengembangkan atau memperluas pasar. Ada yang tujuannya untuk menciptakan pasar baru, ya, dan bermacam-macam tujuan. Ini jadi strategi itu merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Halim, jadi strategi itu merupakan suatu cara di mana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Kita lihat kata kuncinya. Tetap strategi itu merupakan cara. Kalau tadi disebutkan metode, di sini disebutkan suatu cara yang secara umum pengertiannya adalah sama. Di mana sebuah lembaga atau organisasi yang mencapai tujuan. Jadi sama ya. Jadi cara untuk mencapai tujuan, metode untuk mencapai tujuan, strategi itu ya cara untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan peluang ya. Sesuai dengan peluang. Dan ancaman lingkungan eksternal. Sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Ancaman lingkungan eksternal itu contohnya seperti apa? Kita bisa melihat kompetitor ya, keadaan pasar, kemudian banyak hal yang dari eksternal itu yang bisa kita lihat sebagai ancaman. Kemudian kita juga bisa melihat kemampuan secara internal kita, mungkin kemampuan sumber dayanya, keuangan, SDM-nya dan lain-lain. Itu kita bisa melihat ya, bisa melihat sehingga setelah kita mengetahui kemampuan internal dan sumber dayanya, kita bisa menentukan langkah-langkah apakah kemampuan kita secara internal itu cukup mampu serta sumber daya tersedia. Sumber daya ini bisa berupa SDM, bisa berupa produk, bisa berupa biaya, dana dan lain-lain ya. Nah, untuk mencapai peluang serta mengendalikan ancaman dari lingkungan eksternal ini ya, kita bisa melakukan langkah-langkah itu. Nah, selanjutnya menurut Siagaan, jadi strategi itu merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Jadi begini, kita lihat dulu kata kuncinya, serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak, maksudnya ini top manajemen dan jajarannya ya, dan diterapkan seluruh jajaran dalam sebuah organisasi demi mencapai tujuan. Secara umum sama ya, serangkaian keputusan dan tindakan mendasar. Ini kan cara tadi ya, yang dibuat oleh manajemen puncak. Ini adalah pihak yang mengambil kebijakan ya, pihak-pihak yang diberi atau mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan yang diterapkan oleh seluruh jajaran dalam satu organisasi. Ini adalah eksekutornya. Ini adalah seluruh pihak yang dalam hal ini bertindak sebagai eksekutor yang akan menjalankan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar tadi. Ini yang akan menjalankan untuk lagi-lagi untuk mencapai tujuan ya, sama sebenarnya dengan pengertian-pengertian sebelumnya. Nah,
Itu tadi pengertian dari strategi ya. Kalau kita sudah tahu strategi itu bagaimana, jadi secara umum strategi itu adalah upaya, usaha, metode untuk mencapai tujuan. Tapi kalau ini pengertian dari strategi pemasaran, berarti upaya, metode, usaha untuk mencapai sebuah tujuan pemasaran ya. Secara umum seperti itu pengertiannya ya. Nah, ini ada yang salah ketik, saya perbaiki dulu. Anak-anak, secara umum pengertian dari strategi pemasaran itu adalah suatu rencana yang fundamental. Jadi fundamental itu mendasar sekali ya, yang sangat pokok, yang sangat mendasar untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang dan bertujuan untuk memuaskan konsumen yang menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Kata kuncinya adalah rencana yang fundamental, rencana yang mendasar, yang strategis ya, untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi gabungan dari kedua itu, usaha mencapai tujuan perusahaan, bertujuan untuk memuaskan konsumen puas dengan produk yang didapatkan dari perusahaan kita. Kemudian dan ini berlaku jangka panjang, tidak hanya sebatas jangka pendek, setelah berjalan selesai ya sudah, itu tidak. Tapi untuk jangka panjang, berkelanjutan, terus menerus begitu ya, sehingga terbentuklah pasar-pasar yang pelanggan ya, yang pasti itu adalah pasar kita dan tidak pindah ke produk dari perusahaan lain. Jadi itu adalah pengertian secara umum strategi pemasaran. Tapi kita juga harus tahu apa sih pengertian strategi pemasaran yang disampaikan oleh para ahli. Jadi menurut Crevens dan Piercy, strategi pemasaran itu terdiri atas analisis ya, ini banyak kata kuncinya ya, analisis, pengembangan strategi, dan pelaksanaan dalam mengembangkan sebuah visi tentang pasar yang menarik bagi organisasi. Strategi memilih target pasar, strategi menetapkan sasaran, dan mengembangkan, melaksanakan, mengelola program pemasaran, posisi desain strategi untuk meraih nilai kebutuhan pelanggan di pasar masing-masing sasaran. Panjang pengertiannya ya. Kita bahas sekarang yang terdiri atas analisis, anak-anak. Kita kalau terbiasa melakukan analisis itu kita bisa mengetahui ya seberapa luas pasar kita, seberapa banyak pesaing kita, seberapa banyak produk-produk yang sama dengan produk kita, kemudian komposisi konsumen kita, tingkat ekonominya, ini semua dianalisis ya. Kebiasaan para konsumen ya, kebudayaan mereka, itu semua dianalisis sehingga kita tahu kebutuhan konsumen itu yang seperti apa, mereka maunya seperti apa, itu kita bisa dengan cara melakukan analisis pasar ini. Kemudian mengembangkan strategi. Strategi bisa suatu ketika ganti ketika strategi itu dicontoh atau dilakukan oleh pihak lain atau kompetitor kita. Bisa jadi seperti itu ya. Mengembangkan, setiap tahun strategi yang digunakan tidak sama. Masa sebelum pandemi dan saat pandemi seperti ini, strategi yang dikembangkan itu juga beda ya. Kalau dulu kita jualan itu secara offline masih mendapatkan omset yang sangat tinggi, tapi sekarang tidak, karena masyarakat ekonomi sedang lesu, daya beli yang semakin rendah. Maka pemasaran kita perlu diperluas strateginya, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Strateginya berubah ya. Strateginya berubah sehingga jangkauan pasaran kita menjadi semakin luas. Jadi ini pengembangan strategi. Setiap kondisi itu berbeda dan perlu
selalu melakukan pengembangan dalam pelaksanaan dan mengembangkan sebuah visi tentang pasar yang menarik bagi organisasi tadi. Itu ya menurut Cravens. Selanjutnya, anak-anak, strategi pemasaran itu merupakan pernyataan pokok yang berkenaan dengan dampak atau akibat yang diharapkan mencapai permintaan pada target pasar yang sudah ditentukan. Menurut Paul ya, pernyataan pokok ini salah ketik lagi, ini mestinya O ya, ini di sini. Berkenaan dengan dampak atau akibat yang diharapkan atau hasil yang diharapkan mencapai permintaan pada target pasar yang sudah ditentukan. Selanjutnya, menurut Philip Kotler, jadi strategi pemasaran itu merupakan pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Bisa mengenai strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, marketing mix ya, pasar campur gitu ya, dan besarnya sebuah pengeluaran pemasaran. Jadi ini kata kuncinya, pola pikir yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi pola pikir akan menghasilkan sebuah metode, sebuah strategi, sebuah cara, sebuah upaya, yang mana upaya ini nanti akan diimplementasikan untuk mencapai sebuah tujuan pemasaran. Selanjutnya, menurut Stanton, jadi strategi pemasaran itu merupakan suatu hal yang meliputi seluruh sistem yang terhubung dengan tujuan untuk merencanakan dan menetapkan harga suatu produk sampai memasarkannya serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan pembeli aktual serta potensial. Nah, itu kata kunci yang bisa kita lihat adalah suatu hal yang meliputi seluruh sistem. Ini kata kuncinya. Hal yang meliputi seluruh sistem atau sistem ini bisa kita jadikan kata kunci. Yang berhubungan dengan tujuan. Nah, kata tujuan ini selalu ada. Untuk merencanakan dan menetapkan harga suatu produk sampai memasarkannya, serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan pembeli aktual secara potensial. Jadi tujuan memasarkan, mendistribusikan barang maupun jasa yang dapat memberi kepuasan pada pembeli serta potensial. Kalau potensial ini adalah mereka yang bisa menjadi target market kita. Kalau pembeli jelas ini sudah pasar kita ya. Nah, selanjutnya anak-anak, menurut Gary itu strategi pemasaran itu mempunyai 5 elemen penting yang mana antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Bahwa yang pertama pemilihan pasar, yaitu pemilihan pasar yang akan dilayani. Kita bisa melakukan pemilihan pasar yang bagaimana dari kelompok mereka bisa kita pilih dari tingkat ekonomi yang rendah, yang menengah, yang tinggi, karena setiap produk itu punya pasar tersendiri ya. Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat diproteksi dan didominasi. Persepsi, anggapan terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat diproteksi dan didominasi ya. Ini mungkin produk-produk spesifik yang bisa diproduksi secara dominan, kemudian dikuasai sendiri pasarnya karena memang tidak ada perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi produk itu. Keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya pemusatan yang lebih sempit. Ini perlunya fokus ya, ini tadi ya, supaya fokus terpusat. Pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial and error. Jadi coba lagi sampai menemukan sebuah metode yang tepat, sampai menemukan sebuah cara pas di pasar yang tepat dalam menanggapi peluang dan tantangan ya. Kita bisa mengetahui peluang yang pas
dan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Kemudian kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar yang terproteksi. Nah, itulah anak-anak ya, kita sudah membahas tentang strategi dan strategi pemasaran. Mudah-mudahan pengertian itu sebagai pengetahuan awal kalian di modul 5 ini sebagai dasarnya nanti kalian bisa membuat laporan riset keuangan, kemudian kegiatan-kegiatan lain di bisnis daring dan pemasaran ini. Selanjutnya anak-anak silahkan dijawab 2 pertanyaan saja ya, 2 pertanyaan saja. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis strategi pemasaran yang dapat ditempuh perusahaan. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian strategi pemasaran menurut Stanton. Itu saja. Silahkan dijawab, kemudian jawaban dikirim melalui link yang tersedia pada tugas yang saya kirimkan. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Yang pertama tadi, sebutkan jenis-jenis strategi pemasaran yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian strategi pemasaran menurut silakan ini dijawab, kemudian jawabannya dikirim pada link yang tersedia yang saya kirim di WA itu ya. Ditunggu sampai jam 11 dan yang tidak mengirimkan jawaban dianggap tidak mengikuti pelajaran bisnis online ini. Demikian ya anak-anak, terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar bersama saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Rabu. Jangan lupa setiap hari Rabu pagi silakan diikuti materi dari saya. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.